Kebakaran hebat melanda gudang gas LPG di Jalan Cargo, Taman 1, Ubung Kaja, Denpasar, Bali. Kobaran api dan asap tebal yang membumbung tinggi sempat membuat panik warga sekitar. Petugas Damkar Denpasar yang mendapat laporan berupaya memadamkan amukan si jago merah. Membutuhkan waktu beberapa jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Akibat insiden ini sebanyak 18 pekerja gudang mengalami luka bakar, di mana salah satunya kritis karena alami luka bakar 50%. Seluruh korban telah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Denpasar dan Badung. Dari dari kegiatannya pun saya sudah sempat ke dalam, hanya disampaikan agen gas tadi. Tetapi kalau ada indikasi yang lain saya tidak tahu. Sementara itu penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan petugas. Polisi juga telah memasang polis lain di bekas gudang gas LPG yang ludes terbakar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tujuan Surabaya dan Jakarta yang bersandar di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan ini terbakar dan membuat panik ribuan penumpang. Pasca kebakaran pemirsa, pihak otoritas terkait memastikan tidak ada gangguan operasional di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Ribuan penumpang kapal Umsini berhamburan menyelamatkan diri usai kapal yang mereka tumpangi terbakar. Kepulan asap yang menutup area pelabuhan membuat sejumlah penumpang mengalami sesak nafas. Mereka mengaku kepulan asap pertama kali muncul dari dek atas kapal dan lampu padam saat kapal hendak diberangkatkan. Guna menjangkau titik api, petugas pemadam terpaksa merusak jendela untuk masuk ke dalam kapal. Rencananya kapal milik PT Pelni ini akan melanjutkan pelayaran dari Bau-Bau menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kita berangkat sama siapa tadi? Sama keluarga. Sama keluarga? Iya. Terus jam berapa ini api kita lihat? Sekitaran jam 4 lewat 16. Terus kemudian penumpang lari berhamburan keluar ya seperti itu? Iya. Ada pemberitahuan sebelum dari pihak kapal bahwasanya kebakaran? Ada. Pasca insiden kebakaran, pihak otoritas terkait memastikan tidak ada gangguan operasional di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Sampai saat ini masih dalam proses pemadaman dan kami menambahkan lagi sekitar 2 kapal lagi untuk menambah jumlah tenaga untuk pemadaman. Itu untuk penumpang kami menyiapkan ini terminal untuk mereka stay di sini sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut, misalnya kapal apa yang mereka pakai nanti untuk meneruskan perjalanan. Selanjutnya penumpang akan diberangkatkan menggunakan 2 kapal Pelni lainnya dan yang membatalkan perjalanan tiket akan diganti sepenuhnya. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di balik gemerlap kota Jakarta masih menyisakan cerita pilu para penghuni kolong jembatan Kali Pasar Ikan Pademangan, Jakarta Utara. Mahalnya biaya sewa kontrakan menjadi alasan para penghuni menempati bangunan liar di bawah jembatan. Siapa sangka di kolong jembatan Kali Pasar Ikan Pademangan, Jakarta Utara ini terdapat bangunan liar yang dihuni puluhan keluarga. Jika ditelusuri, bangunan liar ini dibangun menggunakan bambu dan triplek dan dibuat bersekap. Uniknya meski di tengah keterbatasan pemukiman tidak layak huni tersebut terdapat aliran listrik. Para penghuni mengaku terpaksa tinggal di kolong jembatan karena biaya sewa yang murah berkisar Rp150.000 per bulan. Sedikitnya 20 kepala keluarga penghuni lokasi ini dan mengaku membayar sewa kepada oknum warga pembuat bangunan liar. Masalah ekonomi lah mas. Ini sewa berapa Bu? 130 sama listrik. Listrik dari mana Bu? Listrik dari ini Bu RT seberang. Bu RT. Penghuni kolong jembatan Kali Pasar Ikan merupakan warga yang terdampak penggusuran bangunan liar di sekitar lokasi. Karena alasan kemanusiaan dan banyaknya anak-anak yang masih bersekolah, pengurus RT bersama pedagang di sekitar lokasi mengaliri aliran listrik. Di kolong juga kan nggak bisa pasang listrik Bang, kasihan. Mereka itu ada anak-anak sekolah juga, pelajar sekolah juga. Warga kolong jembatan Kali Pasar Ikan berharap Pemprov DKI Jakarta memperhatikan hidup mereka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, bagi Anda yang suka berwisata alam, kawasan objek wisata Danau Loh Gaca di Kabupaten Aceh Besar bisa menjadi salah satu destinasi pilihan pemirsa. Selain bisa menikmati indahnya danau yang masih terjaga keasliannya, Anda juga bisa menyalurkan hobi Anda memancing. Tenang, sejuk, dan nyaman. Ya, mungkin kata ini cocok menggambarkan suasana objek wisata Danau Loh Gaca di Kabupaten Aceh Besar. Air danau berwarna hijau dipadu tebing yang menjulang, melengkapi indahnya pemandangan di lokasi wisata tersebut. Tak heran banyak masyarakat berkunjung ke Danau Loh Gaca untuk berwisata atau sekedar menghilangkan penat. Nah, bagi Anda yang gemar memancing, lokasi ini sangat cocok menyalurkan hobi Anda. Pasalnya, pengunjung bebas memancing di danau yang tergolong masih terjaga keasliannya. Siapkan saja bekal pancing dengan berbagai racikan umpan serta jaring untuk menangkap ikan. Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke lokasi ini tidak mengabadikan momen indah dengan bersuah foto. Malam dapat ikan nih ya, pakai nyaring. Hobi memancing? Hobi nggak terlalu hobi juga, cuma daripada nggak tahu kegiatan kemana kan, kita mancing aja. Untuk sampai ke lokasi Danau Loh Gaca, pengunjung bisa menempuh perjalanan darat dengan motor atau mobil selama 15 menit dari pusat kota Banda Aceh. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik berwisata sembari memancing ikan segar di kawasan wisata Danau Loh Gaca? Dari Aceh Besar, Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas kasus dugaan korupsi di PT Pertamina. Dalam kasus ini, jaksa menuntut Karen dengan pidana 11 tahun penjara. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Galaila Karen Kardina, hari ini akan membacakan nota pembelaan atau pledoi setelah dirinya dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Karen merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina dan berdasarkan agenda, sidang pembacaan pledoi ini akan digelar di ruang sidang Wirjono Projodikoro II pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dalam hal ini, Jaksa KPK menilai Karen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina. Kemudian selain pidana, Karen juga dituntut dijatuhi pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 1 miliar rupiah. Kemudian Jaksa KPK juga menilai Karen Agustiawan telah merugikan keuangan negara sebesar 113 juta dolar Amerika Serikat. Dan hal ini membuat Karen dianggap melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan kita akan nantikan pemirsa seperti apa jalannya sidang pembacaan pledoi yang akan dilakukan oleh Karen. Apakah nantinya pembacaan pledoi ini dikabulkan atau malah sebaliknya? Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Foodigram hari ini rekan kami Ayu Pratiwi akan mengajak Anda makan nasi goreng anduk. Dan ternyata pemirsa, anduk di sini adalah sebutan lain dari babat. Seperti apa ya kelezatannya? Kita simak bersama liputan berikut ini. Makanan yang bentuknya kayak handuk. Si kepo kan? Seperti apa? Apa sih sebenarnya? Kita langsung masuk yuk. Halo, Mas, katanya di sini jual yang bentuknya kayak handuk. Apa tuh? Handuk babat kali. Oh, babat jadinya. Yaudah deh Bang, aku mau itu, coba deh. Oke. Aku langsung tunggu di meja ya. Sobat makan, Tara, udah jadi. Kita cobain yang pertama nasi goreng babatnya dulu ya, yuk.
rasa dari nasi gorengnya cenderung lebih manis, tapi manis pedas. Terus kalau babatnya itu unik banget nih. Biasanya kan kalau babat itu rasanya alot ya, tapi kalau yang ini babatnya tuh empuk banget. Jadi pas digigit tuh langsung terpisah gitu, dan dia nggak ada rasa amis. Terus tadi dibilang biasanya kan kalau babat itu ada bau-bau yang khas gitu ya. Tapi kalau ini beneran nggak ada bau khasnya, malah yang tercium itu bau-bau rempah dari bumbu nasi gorengnya. Nih, telurnya segede muka saya. Wah, ini dia tuh crispy, tapi minyaknya tuh nggak yang lebay gitu loh tuh. Waduh, jatuh. Tuh. Dan telurnya tuh empuk. Kan ini dia menu terakhir kita, itu ada kuitiao. Karena memang di sini serba pakai babat. Ini juga ada babatnya. Tuh. Terus ini babatnya juga nggak pelit, banyak banget babatnya tuh. Kita cobain. Nggak overcook. Karena nggak jadi lembek gitu loh, nggak banyak gitu. Jika Anda tertarik ini dari kawasan Bogor, langsung aja ke Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, saya Pratiwi dengan juru kamera Raga Firdaus dan juga Dimas Winardi melaporkan. Sampai jumpa, dadah! Ya, prihatin dengan kondisi sungai yang kerap dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyulap sungai kotor menjadi destinasi wisata untuk anak. Di sungai membelah kota Jombang tersebut, warga menyediakan wahana sepeda air dengan berbagai bentuk yang unik yang disukai oleh anak-anak. Wah, senengnya bisa main air lagi. Biar aman, harus tetap didampingi orang tua dan pakai pelampung ya. Jika semua sudah siap, saatnya mengayuh sepeda bebek air menyusuri sungai di Desa Candimulyo, Jombang, Jawa Timur ini. Pemirsa pasti tak menyangka kan jika sebelumnya sungai ini sangat berbau dan penuh dengan onggokan sampah. Meski airnya belum terlalu bersih, warga mengaku senang bisa membawa anak-anaknya bermain sepeda air, apalagi tarifnya hanya Rp10.000. Wahananya sangat mendukung juga, terus anak-anak juga mau ke sini tadi. Daripada jauh-jauh, mending pakai yang di dekat rumah dulu. Ide awal ini muncul dari keprihatinan salah satu warga dengan kondisi sungai yang selalu tampak kumuh dan kotor. Setelah dibersihkan, warga kemudian menyulap sungai menjadi wahana wisata air untuk anak. Hasil dari pengelolaan wahana air ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjaga kebersihan sungai agar lebih bersih dan lebih indah lagi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Jelang puncak haji, pemirsa, kondisi kesehatan para jemaah menjadi perhatian utama petugas haji. Kantor Kesehatan Haji Indonesia memastikan ketersediaan obat untuk jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan atas, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Mekah telah menyiapkan seluruh sumber daya, di antaranya kesiapan petugas tenaga medis, kesehatan, hingga persediaan obat-obatan. Ya, jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga. Kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap harinya. Terletak tak jauh dari titik Jamarot di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jasir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah memberlakukan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Saleh Al-Jasir mengatakan sangat optimis pendekatan yang dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies. Saleh menambahkan sistem yang ada saat ini rencananya dipersiapkan serta dikembangkan juga untuk pelayanan haji di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.